Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurul Muna, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 16 kelompok 1. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang komitmen mutu menggunakan mind map. Terdapat dua modul yang ada di komitmen mutu. Modul yang pertama tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan modul yang kedua adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Selanjutnya kita masuk ke konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Terdapat 3 materi, yaitu konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, nilai dasar orientasi mutu, dan pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Di dalam konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, terdapat konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pengerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Konsep inovasi. Inovasi yang diciptakan untuk pelayanan publik mesti menjadi tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik. Inovasi yang dilahirkan akan membawa perubahan bagi organisasi. Kemudian konsep dasar dan pengertian mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, dan bahkan melampaui harapan. Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, manajemen mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan seluruh komponen organisasi. Teknik metode perbaikan mutu. Yang pertama ada metode plan do check act, dan yang kedua diagram sebab akibat. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima yaitu mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer, memberikan layanan yang menyentuh hati, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, beradaptasi dengan perubahan, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif, dan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Implementasi mutu dalam pelayanan publik. Proses implementasi mutu dalam pelayanan publik tidaklah mudah. Hal ini menuntut kesungguhan, disiplin, motivasi, dan komitmen. Lalu ke pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah akan senantiasa dikaitkan dengan aspek kebaruan yang terjadi dalam layanan yang diberikan. Peningkatan produktivitas aparatur dapat dilakukan melalui banyak cara seperti peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat. Selanjutnya kita ke modul 2 yaitu tentang aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Ada membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, berpikir kreatif, dan membangun komitmen mutu melalui inovasi. Di dalam membangun komitmen mutu dan dalam penyelenggaraan pemerintah, terdapat landasan komitmen mutu dan komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Kemudian berpikir kreatif. Kreativitas dalam pelayanan. Kejenuhan akan selalu hadir pada diri setiap individu. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif untuk memberikan layanan yang memuaskan. Teknik berpikir kreatif. Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Selanjutnya membangun komitmen mutu melalui inovasi. Yang pertama yaitu best practices inovasi dalam pelayanan. Dapat memberikan inspirasi terhadap kegiatan serupa yang sedang dilakukan di suatu tempat. Yang kedua, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan. Pegawai pemerintah sebagai bagian dari birokrasi berperan dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. Yang ketiga, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tugas selanjutnya ya.